minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan rahimani rahimakumullah. Fa insyaallah fi hadzal masa al-mubarak, insyaallah pada sore yang barakah ini saya akan mengkaji yaitu tentang kitab As-Sunnatul Mansiyah. As-Sunnatul Mansiyah, ya. As-Sunnah, ya. Kitab ini taklifnya yang mengumpulkan, yang membukukannya adalah Syekhuna Ustaduna Abu Abdillah Muhammad Yusran Mustafa Al-Jawi. Beliau adalah syekh kami, ustaz kami, yaitu Abu Abdillah atau bapaknya Abdullah, kunyah beliau adalah Muhammad Yusran Mustafa Al-Jawi hafidhahullah ta'ala, ya. Beliau ada di samping kami ini, ya. Masya Allah, ya. Judul kitab ini adalah As-Sunnatul Mansiyah. As-Sunnah hiya turadibul hadis al-asah. Sunnah itu adalah muradibnya hadis menurut pendapat yang paling sahih. Apa itu? Ma udhifa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Sunnah ada segala hal yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau atau ketetapan beliau atau sifat beliau. Jadi sunnah adalah apapun yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan Rasulullah atau perbuatan beliau, atau ada orang yang melakukan sesuatu di hadapan beliau kemudian beliau mendiamkan, dinamakan takrir, penetapan beliau, atau sifatan atau sifat beliau. Sifat di sini ada dua, sifatun jismiyah wa sifatun tentang akhlakiyah. Sifat ada dua, sifat yang kembali pada jisim atau badan beliau, tentang bagaimanakah wajah beliau, bagaimanakah rambut beliau, ini sifat berupa dengan jisim atau badan beliau. Dan ada hubungan dengan akhlak, yaitu tentang syariat, bagaimanakah beliau makan beliau, posisinya beliau bagaimana, bagaimanakah beliau ketika sholat, ini sunnah yang berupa perbuatan beliau. Al-Mansiyatu, di sini di kitab ini sebutkan tentang sunnah-sunnah yang banyak dilupakan. Dilupakannya sunnah ini ada dua kemungkinan. Al-awwal, al-ula adam ma'rifatiha, bahwasanya pelakunya tidak mengetahui tentang sunnah ini, sehingga istrinya ditinggalkan dengan dasar tidak mengetahui sunnah ini. Sehingga di dalam kitab ini akan disebutkan yang sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin, ya, yang seharusnya dilaksanakan oleh kaum muslimin. Kedua, ada kalanya tahawunan bihadis sunnah, dia meninggalkan sebab menganggap remeh dengan sunnah ini, ya. Sehingga dalam kitab ini akan dibahas tentang sunnah-sunnah itu. Kita mulai yaitu pada halaman ketiga. Kita terjemahkan dulu tentang muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Al-muqaddimatu, ini pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamina, segala puji itu milik Allah, Rabb sekalian alam atau alam semesta. Ketahuilah bahwasanya
yang berhak dipuji adalah Allah. Segala puji milik Allah. Wal akibatu lil muttaqina. Dan akibat itu adalah suatu yang akan terjadi, atau akibat itu, mana yang bahasa Indonesia itu lebih mudah, adalah bahwasanya akibat atau hal yang baik yang menjadi akibat itu lil muttaqin, bagi orang yang takwa, atau kesudahan yang baik itu akibat. Yang mana bahasa Indonesia kesudahan yang baik itu untuk orang yang takwa. Wala udwana illa ala zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Zalim itu apa? Adalah watu syai'i fi ghairi mahalli. Zalim atau zulmu, az-zulmu watu syai' bi ghairi makaniha. Zalim atau kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wadiduhu al-adlu, kebalikannya adalah adil. Apa itu? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Kemudian kezaliman yang paling besar adalah al-isyraku billah. Kezaliman paling besar di dunia ini adalah menyekutukan Allah. Kita tahu Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah yang mengasih segala fasilitas untuk manusia. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan dia. Akan tapi bila seorang hamba meminta kepada selainnya, menyembah pada selainnya, ini tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana ucapan Luqman Hakim yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Mengapa? Sebab Allah yang menciptakan alam semesta ini, mengasih segala fasilitas. Mengapa manusia menyembah pada selainnya? Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang tidak ada Rabb atau Tuhan atau ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah akidah kita. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak. Tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah selain Allah. Sebab di mana-mana banyak mengaku Tuhan atau dipertuhankan. Tapi al-ilahul haq wallahu ta'ala, Tuhan yang berhak disembahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyus salihin, yang mana Allah adalah pelindung bagi orang yang salih. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna nabiyana, bahwasanya nabi kita, sungguhnya nabi kita Muhammadan, itu Muhammad adalah imamul muttaqina, beliau adalah pemimpin orang yang takwa. Khatamil anbiya'i, beliau adalah penutup semua nabi, wal mursalina, dan para rasul. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada, bahwasanya nabi kita itu Muhammad adalah pemimpin bagi orang yang takwa. Siapa muttaqin itu? Hudalil muttaqin alladzina yuqimunas shalah. Orang takwa itu satu, yuqimunas shalah, dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian apa yang Allah rezekikan dia infak. Kemudian apa? Dia iman pada yang gaib, juga iman pada akhirat,
dan iman pada kitab yang diturunkan pada Rasulullah itu Al-Quran, juga iman pada kitab-kitab yang sebelumnya. Itu al-muttaqin, orang yang takwa. Yang mana beliau adalah khatamil anbiya, penutup segala nabi. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Juga beliau adalah khatamul mursalin, penutup semua rasul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan kepada Sayyid kita, penghulu kita, ya, yaitu Muhammad, dan kepada segenap keluarganya dan sahabatnya kesemuanya, ya. Maka adalah kita sebagai umatnya memperbanyak salat pada beliau, sebagaimana sabda beliau, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyran. Siapa yang salat padaku satu, maka Allah akan beri salat pada dia atau berrahmat 10 kali. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Amma ba'du, adapun setelah yang telah kami sebutkan ini, faqad jama'tu ba'dal ahadisin nabawiyah. Sungguh kami telah mengumpulkan sebagian hadis-hadis nabawi fi hadhihi risalah al-basithah, pada risalah yang luas ini, allati araha qad nasiyaha ikhwanuna al-muslimin, yang mana kami melihat sunnah-sunnah ini sungguh telah dilupakan sebagian saudara kami, yaitu kaum muslimin, fi hadal asri, pada zaman ini. Maka beliau Syekhuna Muhammad Mustafa di sini mengumpulkan sebagian sunnah-sunnah Nabi pada kitab ini, yang kitab luas ini, yang mana beliau melihat sunnah-sunnah itu banyak dilupakan sebagian kaum muslimin pada zaman ini, pada masa ini. Ma'ana salafa kanu yahtamuna bima biha ta'alluman wa ta'liman wa hifdan wa amalan. Padahal para pendahulu kita, para sahabat, tabi'in atau atba'u tabi'in, mereka sangat memperhatikan, sangat mementingkan sunnah-sunnah tersebut, baik dalam ta'aluman, beliau belajar, wa ta'liman, mengajarkan, wa hifdan, menghafal dan mengamalkan. Jadi para salaf dahulu itu beliau sangat memperhatikan, mementingkan sunnah-sunnah tersebut, secara mempelajarinya, mengajarkannya, dan menghafalnya dan mengamalkannya. Fasamaitu hadhihi risalata as-sunnatal mansiyata, maka saya beri nama kitab ini, risalah ini, dengan al-sunnatal mansiyah, sunnah-sunnah atau sunnah yang dilupakan. Li'annaha mansiyatun lada amadil muslimina, sebab sunnah ini dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. As'alullah ta'ala rabbal arsyil azim an yaj'ala hadhihi salata nafi'atan li jami'iha walil muslimin. Saya mohon pada Allah, ini masuk adalah doa musad atau muallif, memohon pada Allah yang Rabbnya Arsh, pemilik Arsh, Rabb Arsh yang agung, supaya Allah menjadikan risalah ini bermanfaat bagi yang mengumpulkan, bagi beliau khususnya, juga bagi sekalian kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kama as'aluhu azza wa jalla an yudkhilana jannatahu jannatal firdausi al-a'la. Sebagaimana saya memohon pada Allah, sebagaimana senantiasa saya mohon pada Allah azza wa jalla, supaya Allah masukkan kami semua ke dalam surganya, itu surga Firdaus yang tinggi. Innahu sami'ud du'a, sungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar doa, wal mustajibulah, dan zat yang mengabulkan doa.
Wa sallallahu wasallam ala sayyidi waladi Adam. Semoga salawat dan salam tercurahkan pada penghulu Bani Adam atau anak Adam, Muhammad bin Abdillah bin Syaibah, yaitu Muhammad bin Abdillah bin Syaibah. Abdul Muttalib ismu Syaibah, ya. Jadi biasanya kita ketahui Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ismu Syaibah atau Syaibatul Hamdi. Al-Qurashi, yang mana Rasulullah di sini masuk suku Quraisy. Ya. Al-Hashimi, dari Bani Hashim. As-Sadiqil Amin, beliau orang yang sangat benar. Al-Amin, yang sangat dipercaya. Wa ala ali at-tahirin, semoga juga tercurah pada keluarga beliau yang suci-suci. Waskabihi washabil mukramin, dan sahabat beliau yang dimuliakan. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, dan semoga juga tercurah pada pengikut mereka semuanya sampai hari kiamat atau hari pembalasan. Kitab ini dikumpul oleh Al-Fakir, itu yang sangat butuh ila rahmati rabbil alamin, pada rahmatnya Rabb alam semesta, yaitu beliau adalah Abu Abdillah, yaitu Abu Abdullah Muhammad Mustafa bin Bani Mustafa bin Sukarto Al-Jawi. Beliau yang mengumpulkan hadis ini atau kitab ini adalah Abu Abdillah kunyahnya. Beliau Muhammad Mustafa bin Bani Mustafa bin Sukarto Al-Jawi. Hararaha, kitab ini ditetapkan beliau bimangzili ummi Muhammad, di rumahnya ibunya Muhammad. Ya, di sini masuk ya takrim beliau muliakan pada ibu beliau. Ya, maka walaupun seumpama rumah itu kita yang bangun, kita katakan itu adalah baitu abi, rumah bapak kita. Ya, itu rumah ibu kita. Walaupun kita yang bangun, jangan katakan itu rumah kita, ibu kita dompleng di situ. Hada juz, tidak boleh. Tapi apa? Li'ana, ya, li'ana, ya, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik bapakmu. Jadi katakan zalika manzilu ummi, itu rumah ibuku, itu rumah bapakku, saya dompleng di situ. Ya, itu yang terbaik. Beliau tetapkan kitab ini di rumah ibu beliau, yaitu Ummu Muhammad kunyahnya, itu Siti Bararah. Hafidhahullah, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, itu umminya itu Siti Bararah. Ta'ala bi qaryati Lamong, beliau di sini ada di desa Lamong. Mudiriyati Badas, di kecamatan Badas. Waladiyah Kediri, di Kabupaten Kediri. Muhafidah Jawi Asyarqiyah atau Muhafadah Jawi Syarqiyah, yaitu Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ayolah ikhwan rahimani rahimakumullah, kita akan bahas yaitu kitab ini, itu As-Sunnatul Mansiyah. Apa tadi Sunnah Mansiyah? Sunnah yang dilupakan. Al-awwalu al-aklu bil asabi'i thalasi, makan dengan 3 jari. Walakuha, dan menjilati atau mengulum jari-jari tersebut. Qabla mashiha, sebelum mengusap jari tersebut. Bil mindili, dengan sapu tangan. Wa nahwihi, dan sesamanya. Au ghasliha. Pertama adalah sunnah yang dilupakan, makan dengan 3 jari. Ai bisababah, bisababah wal ibham wal wusta, dengan ibu jari penut, ya, petunjuk, ya, jari penunjuk dan jari tengah, 3 jari ini, ya. Apa? Ibu jari jari telunjuk dan jari tengah. Ya, di sini ibham, asyababa, al-wusta, 3 ini, ya. Apa? Disunahkan makan dengan 3 jari dan mengulumnya. Setelah selesai dikulum, dijilati jari itu sebelum diusap dengan sapu tangan atau selainnya, atau sebelum dicuci, dibasuh dengan air. Ani bin Abbasin,
hadis satu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa meridhai Abdullah dan Abbas. Anna nabiyya, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, "Idza akala, jika makan ahadukum salah seorang dari kalian, fala yamsah, maka jangan dia mengusap yadahu, tangannya, hatta yalaqaha, sehingga dia menjilati tangannya, au yul'iqaha, atau merintahkan orang lain untuk menjilatinya." Rawahu Muslim, al hadis namrah alfain wahid wa salasin, ya. Hadis ke-1 diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah senantiasa meridhai Abdullah dan Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, ya, maka janganlah dia mengusap tangannya sampai dia menjilati dulu, ai binafsi, dengan dirinya sendiri, au yul'iqaha, atau menyuruh orang lain untuk menjilatinya. Wa ada mungkin, ini mungkin. Kan kita biasa kadang-kadang kita menyuapi anak kita, atau kadang-kadang kita menyuapi istri kita, ya. Atau kadang-kadang kita juga disuapi oleh istri kita. Maka kita boleh tangan yang kita bekas buat makan ini, sebelum diusap atau dibasuh, hendaklah dijilati, ya. Atau menyuruh anak kita untuk menjilati, atau istri kita. Hadalah bahasa, tidak apa-apa. Kadang-kadang anak kita makan, maka masih ada makanan, kita pun boleh menjilatinya. Hadis sunnah, ini sunnah yang dilupakan, ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim, ya. Tadi apa kesatu apa? Bila makan, ya, satu sunnahnya adalah memakai tangan. Dan sunnahnya kalau makanan itu memang, ya, yang bisa dimakan dengan 3 jari, hendaklah memakai 3 jari. Jari apa itu? Jari, ada ibu jari, telunjuk dan tengah. Kemudian sunnahnya, sebelum dibasuh atau diusap, dijilat atau dikurum dulu, atau menyuruh yang lain, bisa kalau dia menyuruh budaknya atau istri kita, anak kita mengulumnya, ya. Kita tahu apapun yang diperintahkan Rasulullah fihi masalih. Kita harus meyakini apapun yang diperintahkan Rasulullah dan diperintahkan Allah, di dalamnya pasti banyak kemaslahatan, sekalipun kita belum tahu. Dan apapun dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dalamnya ada mafsadah dan kerusakan, ya. Sebagian atibah, para peneliti itu mengatakan bahwasanya tangan-tangan kita ini mengandung enzim, yang mana bila kita makan dengan tangan, ya, maka nanti makanan itu lebih mudah dicerna di dalam perut kita, ya. Ini bisa kita buktikan secara nyata. Bapak Ibu bisa mengambil makanan dan nasi, yang ada nasi, coba nasi itu diaduk dengan sendok dan diaduk dengan tangan, mana yang lebih dulu basi? Yang diaduk dengan tangan. Maka orang dulu ibu kita, ya, kalau mengambil jangan dengan sendok, kami dengan tangan, sebab nanti basi. Kalau makan dengan sendok, atau makan dengan jari, kalau mengambilnya jangan, sebab yang diambil nanti kalau dengan tangan yang masih banyak ini akan mudah basi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya makanan yang kena tangan kita nanti lebih mudah dicerna di perut kita. Ini penelitian para atibah, ya, para dokter di sini, ya. Ini walaupun kita nggak tahu hal itu, dan masih banyak kemanfaatan yang lain,
Ya, kita tetap punya suatu keyakinan apapun yang diperintahkan Rasulullah SAW fihi masalih, di situ banyak kemaslahatan. Jadi kesatu tadi apa? Maka dengan 3 jari. Kedua apa? Sebelum dibasuh atau diusap hendaklah dikulum atau dijilati, atau menyuruh orang lain untuk mengulumnya, menjilatinya. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW ya'kulu bi thalasi asabi'ah. Hadis ini dari Ka'b bin Malik, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Beliau mengatakan, kana Rasulullah ya'kulu bi thalasi asabi. Adalah dulu Rasulullah beliau makan dengan 3 jari beliau. Wayal aku yadahu, dan beliau menjilati tangan beliau. Qabla an yamsahaha, sebelum beliau ini mengusapnya. Hadis ini juga rawal Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Al-hadis ats-tsani laqul qas'ati wal ina'i wa nahwihima. Kedua adalah sunnah yang banyak dilupakan. Laqul qas'ati, menjilati piring. Ya, qas'ah itu adalah sahnun kabir, piring yang besar, itu namakan adalah qas'ah, atau bisa makna itu adalah qas'ah itu bermakna juga adalah mangkok besar, itu qas'ah. Ya, sahnun kabir itu qas'ah. Menjilati piring dan wadah atau yang sesamanya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Di sini kalau kita ada yang menyebutkan sahabat, kita katakan radhiyallahu anhu bila laki-laki. Kita minta taradi, kita mintakan ridho pada Allah, kepada sahabat tersebut. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha. Tadi Al-Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semasa apa? Di sini Abbas, Abdullah dan Abbas keduanya adalah muslim. Maka radhiyallahu anhuma. Semoga senantiasa Allah meridhai pada Abdullah dan Abbas. Di sini semoga Allah senantiasa meridhai pada Ka'b bin Malik. Beliau mengatakan, ya, di sini dari Anas tadi, ya. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita sebutkan nama beliau, kita harus sholawat, ya, sekalian sholawat, ya. Mengapa? Rohima anhu rajulin ukitu indahu wa lam yusalli alaihi. Ya. Rohima itu kerubung. Ya, maknanya apa? Adalah kerugian bagi seorang yang namaku disebut di sisinya, dia enggak mau salat pada saya. Disebutkan apa? Bisa mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya. Supaya kita dapat satu melaksanakan sunnah ini, dapat pahala 10 kali salawat. Wa amarna an naslutal qas'ata qal fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatuh. Anas mengatakan Rasulullah telah memerintahkan kita untuk menjilat pada qas'ah piring. Kapan? Setelah selesai makan. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang gengsi kita itu berlaku. Kadang-kadang apa? Ada orang itu kewalimaan buah supaya dianggap dia itu tidak apa? Kekaran makan walaupun masih enak di sisa. Masya Allah, sangka itu suatu kebaikan. Padahal itu bukan suatu kebaikan. Kalau kita makan, hendaklah kita habiskan semuanya itu. Kesemua dihabiskan, jangan sampai ada yang tersisa. Ya. Maka Rasul mengatakan di sini Anas mengatakan wa amarona an naslutal qas'ah.
Rasul merintahkan kami untuk menjilati piring. Rasul mengatakan, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatuh. Sebab kalian tidak mengetahui di manakah barokah itu ada. Mungkin barokah itu adalah ziyadatul khair. Jadi barokah itu adalah tambahnya kebaikan. Jadi umpama kita dapat barokah itu, tambah-tambahlah kebaikan kita. Mungkin dengan makan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita akan mudah melaksanakan sunnah-sunnah yang lain dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi sunnah apa itu? Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Di sini Rasul mengatakan kalian tidak mengetahui di manakah barokah itu ada. Mungkin barokah yang Allah letakkan itu di piring itu yang masih tersisa itu, atau pada makanan yang jatuh. Ya. Maka tadi satu, kita sunahkan untuk mengulum, untuk makan dengan 3 jari kita. Kedua, menjilatinya. Setelah selesai piring yang kita pakai kita jilati. Hadis sunnah. Ya. Sebab kalian tidak mengetahui di mana barokah itu ada. Mungkin barokah yang Allah letakkan itu mungkin di sisa makanan yang ada di piring kita. Mungkin di tangan kita ini yang ada sedikit makanan. Ya. Maka hendaklah kita menyontoh Rasulullah SAW. As-salis imatatul adha anil luqmati as-saqitati thumma akluha. Ketika adalah menghilangkan kotoran atau sesuatu yang kotor dari makanan yang jatuh, kemudian kita makan. Ya. Jadi umpama kita memakan satu makanan, ternyata apa? Kita ambil makanan itu jatuh, jangan langsung dibuang, jangan. Diambil makanan itu, kita bersihkan kotoran yang menempel, kemudian kita makan. An Anas radhiyallahu anhu, hadis ini juga dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalasa wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha wal yakulha wa la yad'aha lisyaitan. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau ketika beliau makan makanan, maka beliau memakai 3 jari dalam hadis yang atas tadi. Kemudian menjilati, mengulum 3 jari beliau. Dan dia mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal ada wal yakulha wa la yad'aha lisyaitan. Jika makanan salah seorang dari kalian itu jatuh, maka adalah dia membersihkan kotoran atau sesuatu yang menempel pada makanan tersebut dan jatuh tersebut, kemudian adalah dia makannya. Dan jangan kau tinggalkan makanan itu untuk setan. Sebab ketika ada orang makan, ya, setan itu senantiasa datang pada segala aktivitas manusia. Ketika sholat pun datang, ketika makan pun akan datang. Ya. Maka sunnah Rasulullah, ketika ada makanan yang jatuh, hendaklah diambil. Kemudian membersihkan makanan itu dari kotoran yang menempelnya, kemudian dimakan. Kalau kita tinggalkan makanan yang jatuh itu, maka itu akan menjadi santapan setan. Kalau setan itu kuat, mudah untuk menggoda kita. Ya, maka hendaklah kita makan, kita baca basmalah. Nanti akan sebutkan sedikit, kita tarjitkan dulu ini, ya. Ya. Jadi sunnah ini yang ketika dilupakan kebanyakan kaum muslimin tidak mengambil makanan yang jatuh.
ketahuilah apapun yang diperintahkan Rasulullah, di situ ada kebaikan dan maslahah yang sangat banyak. Ya. Maka setelah kita mengetahui hal ini, hendaklah kita melaksanakannya. Ar-rabi istibabus sahur bitamri. Disunahkan sahur dengan tamr. Tamr itu adalah kurma kering, ya. Disunahkan sahur dengan apa, kurma atau kurma kering. Kadang-kadang sebagian kita mengatakan dengan bangganya, saya puasa sebulan tuh nggak pernah sahur. Dia seakan-akan bangga bahwasanya apa? Tidak sahur bukan suatu kebaikan. Padahal Rasulullah tidak demikian. Rasulullah bersabda, la yazalun nas bil khair ma ajalal fitra wa akharus sahur. Manusia senantiasa dalam kebaikan. Kapan? Selama dia cepat-cepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Dalam sabda beliau lain, tasaharu fa inna fi sahur barakatan. Sahurlah kalian semua, sebab di dalamnya mengandung barokah. Dengan hadis ini terbantahlah argumen yang mengatakan kebanggaan untuk tidak makan sahur. Ya. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhrin, ya. Beliau dari suku Ad-Dausi dari Yaman. An Abi Hurairah anhu anin Nabi, beliau meriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nikma sahuril mu'mini at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin ada at-tamru, kurma. Ya. Rawi Abu Dawud Namra Al-Fain wa Salisimi'ah wa Khamsa wa Arba'in, nomor 2345. Wa Sahih Al-Albani fi Sahih Sunani Abi Dawud. Dan hadis ini disahihkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad anit tamri wa ya fakihatun wa ghada'un wa dawa'un wa syarabun wa halwa. Hadis ini tadi adalah diriwayatkan Abu Dawud. Apa intinya? Bahwasanya sebaik-baik, senikmat-nikmatnya sahur ada dengan kurma, dengan tamar, kurma kering, kalau ada dengan kurma basah. Itu sebaik-baiknya. Ini banyak kita lupakan. Ada dua kemungkinan. Mungkin di rumah tidak ada persediaan kurma. Ini yang banyak pada kaum muslimin di Indonesia. Apa? Di rumah tidak ada kurma. Kedua apa? Tidak mengetahui hadis ini. Kemungkinan ketiga apa? Ada apa? Yaitu tidak sungguh-sungguh atau dia itu sembrono dengan hadis ini, sehingga tidak melaksanakannya. Ya. Insya Allah mulai saat ini kalau di rumah ada kurma, sebab kebanyakan kaum muslimin di Indonesia ini tidak punya kurma, Ustaz, ya. Masya Allah. Hendaklah kita apa? Usahakan punya kurma. Ya, Masya Allah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan sahur dengan, ya, beliau mengatakan tentang kurma. Apa itu? Waya fakiyah. Kurma adalah suatu adalah buah. Wa ghadaun adalah makanan, bisa makanan pokok. Wa dawaun bisa menjadi obat. Wa syarabun bisa menjadi minuman. Wa halwa dan juga berupa manisan, bisa menjadi ada manisan, sesuatu yang manis, atau bisa mana halwa itu gula-gula atau manisan atau permen bisa, ya. Suatu yang memiliki rasa manis. Al-khamis, ya, ini waktunya singkat sedikit Ustaz, ya. Kita cepatkan dulu ya. Kita baca 5 hadis saja, nanti saya berikan sedikit faedah. Al-khamis kasratul istighfar fil majlis. Kelima yaitu sunnah yang dilupakan kebanyakan kaum muslimin adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun di suatu majlis. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala
Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah senantiasa meridhoi keduanya. Ibnu Umar mengatakan, in kunna na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahidi mi'atan maratin rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, sungguh kami menghitung untuk Rasulullah di satu majelis belum baca 100 kali. Jadi Ibnu Umar menghitung, ya, Rasulullah itu apa? Dalam suatu majelis membaca 100 kali apa? Rabbil firli, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ampunilah saya. Wa tub alayya, dan terimalah tobat saya atau tobatku. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau zat yang menerima taubat dan maha pengasih. Jadi Rasulullah pada majlis beliau, padahal beliau itu adalah qad ghafarallahu ma taqaddama min zambi, beliau itu orang yang Allah ampuni dosa yang telah lewat yang akan datang. Itu dalam satu majelis Ibnu Umar menghitung apa? Beliau membaca 100 kali Rabbi firli, ya, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, membaca 100 kali. Ya. Padahal apa? Beliau adalah diampuni dosa yang telah lewat dan akan datang. Kita ini siapa? Kita nggak ada jaminan dosa kita yang telah lalu akan datang akan diampuni. Tapi alhamdulillah ada ini Ramadan, puasa, ada sholat tarawih. Bila mana keduanya dilaksanakan dengan dasar keimanan dan mengharap pahala Allah, maka semoga keduanya bisa menjadikan Allah mengampuni dosa yang kita yang telah lewat. Ya. Dari sini maksudnya lagi kita sebetulnya ada hadis tentang basmalah, ya. Tapi di sini waktu, ya, hendaklah kita kalau akan makan baca basmalah. Sebagian hadisnya yaitu dari Umar bin Abi Salamah, dulu itu, ya, kalau senangnya tangan itu kemana-mana, kemana-mana. Rasul mengatakan, wahai anak kecil, ya, kul samillah, makanlah dan sebutlah nama Allah, wa kul min majalik, ya, wa kul biyami wa kul min majalik. Ya, kalau makan sebutlah nama Allah, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ya, hendaklah tadi tangan tidak disebutkan, makan dengan tangan kanan. Sehingga kalau kita makan, walaupun kita makan sekop pecel umpamanya, tangan kanan kita muluk, jangan sampai tangan kiri memegang apa, peyek atau kerupuk, jangan. Tetap kita ambil peyek kerupuk kita dengan tangan kanan. Ya. Sebab kita tidak boleh menyerupai setan. Sebab setan itu makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Ya. Jadi sunnah bahasa satu membaca basmalah dengan tangan kanan dengan 3 tangan. Kedua, setelah selesai makan apa? Tangan ini dikulum atau dijilati atau memerintahkan orang lain untuk menjilatinya. Apalagi sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah menjilati apa? Wadah makanan, wadah yang kita buat makan. Kemudian apalagi sunnah yang ditinggalkan yaitu tidak mengambil makanan yang jatuh. Maka mulai saat ini hendaklah kita mengambil makanan jatuh. Kita bersihkan dari sesuatu yang menempel, kemudian baru kita makan. Kemudian apa? Sunnah yang lain, kita banyak melupakan sahur dengan kurma. Kelima apa? Kita banyak kita lupakan karena di majlis kita ngobrol aja, tapi kita lupa untuk banyak istighfar pada Allah, padahal dosa kita sangat banyak, ya. Jadi hendaklah makan dengan tangan, baca basmalah dengan tangan kanan, ya. Kemudian apa? Makanlah makanan yang ada di sekitar kita. Di sana-sana tidak usah kita mengambil yang mana-mana, tapi ambillah makanan yang ada di depan kita.
Dulu di sini ya, mengenai hadis ini saya pernah ada suatu pengalaman, masya Allah. Saya ada seorang itu orang mengatakan Islam kejawen. Dia itu ingin mencela para kiai, para ustadz. Dia mengatakan pada saya, dulu katanya ada seorang kiai ustadz. Dia itu dihidangkan makanan daging yang sangat banyak. Ya, ini dia bakul sapu ya. Dia itu pengikut kejawen. Dia dihidangkan daging yang banyak. Kemudian dia icipi semuanya. Ketika ada suatu daging dia makan, dia mengatakan ini paling enak. Daging apa itu? Itu daging dog atau kalb anjing. Saya bantah. Kalau seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim, dia tidak akan mengambil makanan kesemuanya. Dia akan mengamalkan sunnah dengan mengambil makanan yang ada di depannya. Maka dia itu bukan seorang kiai. Ya, debat Islam dia untuk sebenarnya ingin menjatuhkan Islam, saya debat Islam. Kemudian dia mengatakan, wah ini aku kasih dodol. Siapa yang mengajak debat, saya katakan. Ya, ini tidaklah kita kaum muslimin apa tadi? Maka dengan baca basmalah dan lain sebagainya. Ya, kita akhiri sampai di sini. Kalau nanti Syekhuna Yusron bisa menambahi ya, sebab waktunya tadi sampai jam 5.15. Kita tutup majlis kita. Semoga Allah memberi barokah, kemanfaatan dan ilmu yang manfaat dalam majlis ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.